Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mahasiswa, pada pagi hari ini kita masuk materi kelima tentang manusia, asal-usul, hakikat, dan tanggung jawabnya. Materi ini sebenarnya disampaikan untuk memberikan kepada kita penguatan, kepada Anda sekalian, penguatan tentang bagaimana kita seharusnya di dalam beragama. Jadi kalau materi sebelumnya kita bicara tentang agama secara umum, bicara tentang agama Islam, nah baru kemudian kita bicara tentang diri kita sendiri, manusia. Karena terkait dengan siapa manusia, dari mana asal-usulnya, dan kemana tujuannya, itu nanti memiliki dampak implikasi tentang bagaimana cara hidup yang harus kita tempuh. Jadi kalau sebelumnya kita sempat mendiskusikan tentang pendapat kaum kiri, kelompok kiri, kaum Marxis, kelompok yang tidak percaya Tuhan, tidak percaya agama, itu didasarkan pada bagaimana mereka juga mendefinisikan tentang manusia. Jadi kalau mereka mendefinisikan alam termasuk manusia itu terjadi begitu saja, maka tidak perlu ada tujuan yang mengharuskan seseorang atau mengharuskan manusia untuk berbuat baik, beribadah, dan sebagainya. Karena semuanya terjadi begitu saja. Nilai-nilai semua ditentukan oleh manusia sendiri. Tujuan juga begitu. Terserah dia yang menentukannya. Maka materi ini ingin mendiskusikan tentang siapa manusia dan bagaimana dia harus hidup dan kemana dia harus dia akan kembali gitu ya. Baik, kita masuk ke definisi dulu. Orang bicara tentang definisi siapa manusia. Sebelum masuk definisi, ini kira-kira kerangka pembahasan kita, terutama yang 3 poin awal gitu ya. 1, 2, 3. Ya. Siapa manusia itu dari mana asal usulnya, terus sesungguhnya siapa dia, ya. Bicara tentang hakikatnya dan tentang tugas tanggung jawabnya. Poin keempat itu hanya menambahkan saja tentang kemana manusia akan kembali begitu ya. Di samping itu nanti di dalam materi ini juga akan ada tentang apa kelemahan-kelemahan manusia. Ketika kita bicara tentang hakikat manusia itu kita bicara tentang kelebihan-kelebihannya, tapi nanti akan ditambahkan tentang kelemahan-kelemahan manusia dan fase kehidupan manusia, bicara tentang tujuannya tadi itu. Baik, kita masuk definisi dulu sebelum bicara asal usul, karena nanti yang barangkali paling menarik untuk didiskusikan adalah tentang asal usul. Jadi siapa manusia ini menjadi pertanyaan yang tidak mudah dijawab oleh para ilmuwan. Ya. Bagi kita, manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi menurut beberapa teori, ya, misalnya teori psikoanalis menyatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang punya keinginan. Memang kelebihan utama manusia itu ada pada keinginannya, pilihannya. Orang bisa mengatakan bahwa dia disebut manusia yang sesungguhnya kalau dia sudah punya keinginan, dia sudah punya pilihan. Ya. Makanya orang-orang yang masih terpaksa itu masih tidak bebas keinginannya, itu belum sesungguhnya sebagai manusia. Tapi itu hanya memotret sisi keinginan manusia, memotret sisi yang lain ya, sebagai makhluk hidup. Ada yang melihat manusia itu sebagai mesin saja, ya. Jadi dia ditentukan oleh bagaimana lingkungannya membentuk dirinya. Jadi seperti mesin jam, yang satu berputar maka yang lain akan juga berputar dan seterusnya. Nah, yang sering kita dengar adalah teori kognitif yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir. Nanti saya bisa tambahkan bahwa jin, malaikat itu juga makhluk yang berpikir. Ya. Jin dan malaikat itu termasuk makhluk yang berpikir. Jin bahkan termasuk makhluk yang berkeinginan.
selain punya pikiran juga dia punya keinginan, punya pilihan. Malaikat itu dia punya pengetahuan, punya pikiran, dia berpikir tapi dia tidak diberi pilihan, tidak diberi keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk lain yang ada pada dimensi yang lebih rendah berkurang semua kelebihan-kelebihan itu. Baik. Di dalam saya lanjutkan, di dalam ensiklopedia komprehensif ya saya terjemahkan aja gitu ya. Itu Al-Mu'jamul Arabi Al-Jami itu ya. Itu disebutkan bahwa manusia itu adalah istilah yang dipakai untuk menyebut makhluk hidup yang berpikir, yang mampu berbicara secara jelas atau dengan jelas, dan mampu melakukan generalisasi dan berargumen secara rasional, baik laki-laki maupun perempuan yang merupakan keturunan Adam. Nah, pertanyaannya masih susah kita menjawab. Siapakah manusia sesungguhnya? Ada yang melihat manusia itu yang penting dia bisa berjalan tegak. Ketika dia masih berjalan dengan 4 kaki belum manusia, tapi ketika dia sudah mulai membungkuk, apalagi dengan cara yang seperti sekarang, itu dia sudah disebut manusia. Homo sapien, Pithecanthropus erectus disebut manusia purba maksudnya. Itu yang kemudian menimbulkan beberapa kesulitan-kesulitan di dalam memahami manusia seutuhnya. Baik, kita lanjut. Untuk memahami siapa manusia, kita perlu melihat bagaimana istilah yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut manusia. Ada 5 istilah yang dipakai di dalam Al-Qur'an untuk menyebut manusia. Yang pertama adalah basyar ya. Di dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 27 kali. Nanti masalah hitungan 27 atau yang lain nanti barangkali bisa dicek ulang ya. Dimana kata basyar itu ba, shin, dan ra itu dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut manusia dengan sifat-sifat biologisnya. Jadi manusia ketika dia disebut sifat-sifat biologisnya, aspek biologisnya ya, maka dia disebut dengan basyar. Yang kedua, digunakan kata insan, disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 64 kali, diantaranya surah Al-Alaq ayat 5 ya. Insan dipakai di dalam Al-Quran untuk menyebut nama manusia sebagai makhluk yang sempurna. Kita masuk di poin 1 dan 2 ini ya. Ini penting pembedaan ini untuk menjawab tentang apakah asal usul manusia atau dari manakah manusia itu. Bagi kaum saintis, apalagi yang mengikuti alirannya Charles Darwin ya, manusia itu merupakan hasil dari sebuah evolusi panjang dari makhluk-makhluk yang lebih sederhana ya. Mengapa sampai pada kesimpulan ini? Karena yang diamati adalah aspek-aspek biologisnya, fisiknya. Jadi manusia dengan fisik yang lebih sempurna ya, seperti sekarang ini, ditambah dengan kualitas-kualitas tertentu yang lebih baik, itu dianggap makhluk yang berasal dari model manusia purba atau model manusia yang kurang sempurna ya. Makanya ada istilah manusia purba dan manusia modern. Dan manusia purba itu juga berasal dari makhluk lain yang memiliki karakteristik fisik yang sama ya, dan memiliki kekurangan-kekurangan lain yang lebih rendah gitu ya. Sehingga dianggap bahwa kita itu berevolusi, manusia itu berevolusi ya. Kalau mau ditarik lebih dengan bahasa yang kasar, manusia itu berasal dari kera itu berasal dari makhluk lain yang lebih rendah, begitu seterusnya. Kenapa? Karena yang diamati adalah aspek-aspek fisik. Karena itu selain menyebut manusia dengan aspek fisik, kata basyar, Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia sebagai insan. Nah, dengan pembedaan ini justru nanti kita akan dapat mengetahui bagaimana sebenarnya manusia itu meskipun secara fisik itu berasal dari bisa
dianalisis berasal dari makhluk yang lebih rendah. Tapi ketika kita melihat kata insan, kita akan tahu bahwa penciptaan manusia itu penciptaan yang berbeda dengan penciptaan yang lain. Nanti kita akan bahas ini lebih rinci. Kemudian kata ins disebut di dalam Al-Quran, ya, biasanya berlawanan dengan kata al-jin. Ini juga kata ins itu meskipun mirip dengan kata insan, tapi dia lebih sering dipakai di dalam Al-Quran ketika disebut dengan ins, itu menunjukkan sifat manusia sebagai makhluk yang makhluk kasat mata. Kebalikannya adalah jin. Jin itu adalah makhluk yang tersembunyi. Kata jin itu dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab kata jin itu artinya tersembunyi. Makanya kalau ada orang yang gila disebut majnun. Ya, majnun itu artinya yang tersembunyi akalnya. Kalau kemarin kita baca surah Al-An'am ayat ayat 76 gitu ya. Falamma janna alaihi lailu, itu kalau malam itu sudah bersembunyi, sudah gelap sekali. Janna alaihi lail. Ya, ketika kita bicara Nabi Ibrahim itu. Kemudian misalnya ada istilah janin, disebut janin karena dia ada di dalam rahim ibu, dia disebut janin, belum disebut bayi. Disebut janin itu tersembunyi dalam rahim. Misalnya ada istilah lain apa misalnya jannah, surga itu tersembunyi. Nah, kebalikannya adalah ins itu yang kasat mata, yang kelihatan. Jadi kata ins dipakai biasanya untuk menunjukkan karakteristik dimensi kehidupan manusia, ya. Manusia hidup dalam dimensi yang berbeda dengan dimensi jin. Dimensi manusia lebih kasar, lebih terlihat, ya, lebih kasat mata. Yang keempat, digunakan kata anas itu untuk menunjuk manusia sebagai makhluk sosial, sebagai sebuah koloni, sebagai sebuah komunitas, gitu ya, disebut dengan anas. Dan yang terakhir disebut manusia dengan Bani Adam untuk menegaskan bahwa yang ada sekarang ini adalah keturunan dari Nabi Adam, bukan yang lain-lain. Baik, kita lanjutkan. Ini contoh beberapa ayat saja. Yang paling banyak diperselisihkan adalah tentang asal usul. Maka biasanya ada dua teori utama yang berseberangan, adalah teori atau pendekatan para saintis, ya, menggunakan teori evolusi kalau disebut teori. Meskipun ada yang membantah ini sebagai teori. Kalau teori itu sudah bisa dipakai. Kalau ini sebenarnya lebih dekat kepada hipotesis, karena Charles Darwin sendiri dalam bukunya The Origin of the Species itu menyebut bahwa masih ada yang missing link, gitu ya, masih ada mata rantai yang hilang di dalam teorinya, gitu ya. Tapi ya, dia berani untuk membuat semacam generalisasi, kesimpulan bahwa manusia itu memang berkembang secara evolutif, gitu ya. Oleh karena itu manusia merupakan makhluk hidup yang berasal dari binatang sebangsa kera atau simpanse. Bagi kelompok yang menolak Tuhan, menolak agama, ini dipakai. Saya lanjutkan. Ada namanya pandangan teori revolusi, bukan teori evolusi tapi teori revolusi. Para agamawan itu menyatakan bahwa manusia itu berasal dari Tuhan langsung begitu saja, kun fayakun, ya. Kalau bahasa Al-Qur'annya kun fayakun. Tapi ini tidak hanya dipakai oleh orang Islam. Penganut agama-agama besar seperti Yahudi dan Nasrani mempercayai teori semacam ini. Ada sebuah artikel yang berbicara tentang bagaimana lemahnya teori evolusi dan bagaimana kuatnya teori revolusi, ya. Baik, saya lanjutkan. Ini perlu didudukkan, dua pendekatan itu perlu didudukkan. Anda biasanya ketika menghadapi situasi semacam ini, ya, biasanya berpikirnya pragmatis, ya. Kalau yang ngajar itu guru agama, dosen agama, Anda akan menjawab dari mana asal usul manusia, ya langsung dari tanah, diciptakan oleh Tuhan secara langsung, kun fayakun, gitu ya. Tapi kalau yang bertanya adalah guru sejarah atau saintis, Anda akan bertanya ya dari kera, gitu. Itu dua jawaban yang Anda biarkan atau yang biasanya kita biarkan mengendap dalam diri kita
ya kita akan gunakan satu jawaban untuk pertanyaan dengan latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu perlu disinkronkan, didudukkan. Karena itu saya ajak Anda untuk disebut uh, 3 macam penciptaan manusia. 3 macam. Dari sana kita tahu asal usulnya. Di dalam Al-Quran tentang penciptaan manusia itu pertama disebut tentang penciptaan Nabi Adam. Ya, penciptaan Nabi Adam itu disebut di dalam ayat 28-29, atau kalau mau dilengkapi itu ayat 26, 28, 29 dan 30 kalau mau dilengkapi ya. Dan ditambah lagi di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12. Ayat 12. Nah, di dalam ayat-ayat tersebut nanti daftar ayatnya akan saya tampilkan. Dalam ayat-ayat tersebut manusia yaitu Adam itu diciptakan dari tanah. Ya, disempurnakan bentuknya, ditiupkan ruh. Kemudian yang kedua adalah penciptaan Hawa dan Isa, agak berbeda. Ya, kalau Hawa itu dalam surat An-Nisa ayat 1 diciptakan dari Nabi Adam tanpa ada proses perkawinan dan tanpa ada proses kelahiran seperti biasanya. Ya, dia berasal dari tulang rusuk. Sementara dalam penciptaan Nabi Isa itu juga sama, dia menggunakan proses persalinan tapi tanpa ada perkawinan dengan laki-laki. Itu ada di dalam surah Ali Imran ayat 59. Nah, yang ketiga adalah keturunan Adam alaihissalam, ya kita bangsa manusia Bani Adam, dalam surah Al-Hajj ayat 5 dan surat Al-Mu'minun ayat 13 dan 14 itu disebut secara rinci. Adik-adik sekalian, dari 3 macam penciptaan manusia ini kita tahu bahwa yang ketiga itu nggak ada masalah karena sudah bisa diketahui oleh ilmu pengetahuan manusia. Ya, jadi embrio kemudian berkembang lagi dan seterusnya. Jadi dalam surat Al-Mu'minun nanti tolong dibaca, dan surat Al-Hajj ayat 5, Al-Mu'minun ayat 13 dan 14, Al-Hajj ayat 5 tolong dibaca secara rinci. Intinya bahwa penciptaan ini sudah difahami oleh manusia modern dan sudah diketahui secara rinci dan tidak ada yang menentang apa yang disebut di dalam Al-Quran. Tidak ada pertentangan sama sekali. Beres. Tinggal yang dua, bagaimana bisa manusia itu diciptakan? Yang pertama misalnya tentang Hawa tanpa ada ibu, ya, dia berasal dari tulang rusuk. Dan bagaimana Nabi Isa? Terlebih-lebih tentang Nabi Adam. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saya akan menggunakan pendekatan yang berbeda. Hipotesis yang saya pakai adalah hipotesis perbandingan dengan makhluk Tuhan yang lain. Saya ambil contoh misalnya, selain manusia, makhluk Tuhan yang lain itu adalah hewan dan tumbuhan. Saya gunakan hewan dulu. Dari spesies hewan, ya, kita mengetahui ada beberapa cara bereproduksi. Reproduksi hewan yang normal itu dengan perkawinan, ya, dengan perkawinan. Apakah itu melalui bertelur atau dengan melahirkan dengan persalinan, dengan bunting, gitu ya. Itu secara umum. Tapi ada juga bentuk lain dari proses reproduksi hewan yang tidak selalu berdasarkan perkawinan. Adik-adik yang barangkali dari IPA barangkali nanti bisa cari tahu bagaimana cacing itu bisa bertelur. Apakah ada cacing jantan dan cacing betina? Ya, tapi dia bisa bertelur, dan dari telur itu kemudian lahirlah cacing-cacing yang lain. Jadi tidak harus melalui perkawinan. Ternyata bahwa cacing itu memiliki karakteristik sebagai makhluk yang bisa himaprodit istilahnya, ya, bisa berubah, ya, dari sel jantan dan sel telur betinanya itu bisa kemudian menghasilkan telur, gitu ya. Nah, itulah kalau kita misalnya ingin memahami bagaimana seorang Maryam yang tidak memiliki suami tapi dia bisa bereproduksi seperti layaknya orang yang bersuami. Kalau dalam pendekatan
agama tentu saja itu malaikat Jibril diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan benih itu. Ya, sama sebenarnya kalau kita memahami dari sisi agama, proses pembuahan termasuk cacing yang bertelur tadi itu harusnya juga ada campur tangan malaikat di situ. Tapi kita melihatnya dari sisi ilmiah. Nah, dari sisi ilmiah juga begitu, harusnya kalau ada hewan seperti cacing atau mungkin hewan lain yang saya belum bisa sebut namanya, memiliki karakteristik yang mirip, tanpa ada proses perkawinan dia bisa bereproduksi, dia bisa bertelur tanpa proses perkawinan. Bahkan kalau sekarang itu ya, ayam-ayam itu kan nggak perlu dikawinkan, dia bisa bertelur. Ya itu rekayasa, ya sama saja sebenarnya, bahwa sesungguhnya spesies yang hidup di sekeliling kita itu dapat dikatakan bahwa mereka mungkin sekali bereproduksi tanpa proses perkawinan. Tinggal kan pertanyaannya, siapa yang mempengaruhi proses perkawinan itu kan gitu. Ya, kalau sekarang ya ilmu pengetahuan, ya ada inseminasi buatan untuk sapi, untuk ya beberapa jenis hewan gitu ya, termasuk ayam yang saya sebut tadi itu. Nah, sama juga dalam penciptaan Nabi Isa kan gitu ya. Tinggal siapa yang berperan untuk melakukan inseminasi kan gitu ya. Yang selanjutnya tentang Hawa, itu juga demikian, tanpa ada proses perkawinan juga ya, tanpa proses bertelur. Nah, ya. Nah di dalam jenis kehidupan hewan juga kita lihat ada namanya amuba. Ya, cukup dengan membelah diri. Wah, ya itu kan amuba, Pak. Ya, tapi kira-kira penciptaan alam semesta dengan segala isinya termasuk spesies yang ada di dalamnya itu mengikuti hukum-hukum tertentu, ya. Kalau hukum-hukum itu dipakai, harusnya kita tidak menolak itu, bahwa ternyata ada ada probabilitas, ada kemungkinan bahwa penciptaan satu spesies, penciptaan Isa, penciptaan Hawa, penciptaan amuba, reproduksi amuba, reproduksi cacing, reproduksi hewan yang semacam itu tidak harus mengikuti logika berpikir kita, ya, harus melalui perkawinan, tidak harus, gitu ya. Apakah ini ada di dalam hewan saja? Enggak. Dalam komunitas spesies tumbuhan juga demikian, sama. Ada tumbuhan yang harus dikawinkan, meskipun itu tidak banyak. Saya sebut salak misalnya. Kalau Anda biasa menikmati buah salak, itu sebenarnya buah yang berasal dari proses perkawinan antara bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan diambil, kemudian benihnya ditempelkan di bunga betina. Kalau nggak begitu dia tidak akan berbuah. Pertanyaannya, kalau sekarang itu ada pengembangbiakan salak itu dengan cara demikian, dulu seperti apa? Wah, Anda akan jawab dengan angin. Pertanyaannya, kenapa angin itu kemudian mengarahkan itu? Siapa yang mengarahkan angin untuk bisa membentuk itu? Ya. Siapa yang mengarahkan angin? Pertanyaan-pertanyaannya hanya bisa dijawab oleh orang-orang yang punya keyakinan tentang Tuhan, ya, tentang agama. Kalau nggak begitu, semua serba spekulatif. Kemungkinannya karena anginnya itu kebetulan. Semua kan kebetulan. Bagaimana semua proses kehidupan yang ada sedemikian rinci semacam ini disebut sebagai sebuah proses kebetulan, kan gitu. Itu tumbuhan yang dikawinkan. Kebanyakan tumbuhan tidak perlu kawin, tapi biasanya Anda sebut melalui bantuan angin tadi itu. Pohon mangga berbuah melalui bantuan angin. Kalau tidak bantuan angin, tapi ada juga melalui bantuan serangga. Tapi dalam konteks misalnya buah seperti jambu, seperti mangga dan buah-buah yang lain, itu kurang lebih kalau saya analogikan, kalau saya persamakan, itu seperti dengan Nabi Isa yang lahir dari Maryam. Jadi ada ada sel telur yang siap dibuahi, dan ada proses pembuahan yang tidak harus dengan manusia, ya. Nah, pada mangga juga begitu, ada putik bunga yang siap untuk dibuahi, ya. Masalah bagaimana dia dibuahi bisa dengan bantuan angin atau serangga, tidak harus dengan
pohon itu sendiri. Pohon itu tidak bisa dengan sendirinya untuk kawin gitu ya. Begitu pula tentang Hawa dan Isa. Maaf, tentang Hawa yang hanya cukup dengan membelah diri. Lebih banyak lagi dalam spesies tumbuhan ya. Ada pisang yang begitu, ada yang bambu ya, yang begitu saja. Nah, inilah cara-cara manusia itu diciptakan. Sebenarnya sama dengan cara-cara hewan diciptakan, direproduksi, sama juga dengan cara-cara bagaimana tumbuhan itu direproduksi. Tergantung Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara ilmiah yang semacam itu mungkin probabilitasnya ada gitu ya. Sebagaimana tumbuhan itu tidak banyak yang kawin, maka demikian pula dalam komunitas manusia tentu saja secara umum melalui proses perkawinan, meskipun harus kita terima kemungkinan bahwa Hawa dan Isa itu tanpa proses perkawinan. Jadi penjelasan yang rasional semacam ini perlu kita sampaikan supaya kita membuka wawasan bahwa proses kelahiran dan reproduksi manusia tidak harus menggunakan teorinya Charles Darwin. Nah, bagaimana dengan Adam? Sama. Ilmu pengetahuan modern sudah mengenal cloning. Maka Anda kalau baca dalam surah Al-Hijr ayat 28, 29, Anda akan temukan itu bahwa atau dalam surah Al-Mu'minun diambil dari saripati tanah. Apa yang dimaksud saripati tanah? Dia hanya mengambil sebagian kecil saja dari gennya gitu ya. Yang diambil itu sebagian kecil dari gennya. Tapi gen yang diambil ya, kalau sekarang ilmu cloning hanya bisa menciptakan yang serupa itu, yang persis itu, saya yakin kalau Anda nonton film futuristik tentang cloning, suatu saat nanti yang diambil itu ketika dia disusun kembali untuk menjadi makhluk baru itu jauh lebih sempurna. Itulah Nabi Adam. Jadi dia bisa diambil dari mana saja. Dari saripati tanah. Di tanah ini menyimpan banyak sekali embrio kehidupan, embrio makhluk hidup. Ya, tinggal diturunkan hujan muncul rumput. Nah, ada kehidupan di situ. Tinggal turun hujan di situ, kemudian ada kolam, kemudian ada ikan. Nah, demikian pula manusia diambil dari tanah karena embrio kehidupan ada dalam tanah, ya. Tapi tidak selalu yang ada di dalam tanah itu kemudian ketika diciptakan oleh Allah yang Maha Pencipta tidak harus dia persis seperti yang sebelumnya. Dia bisa disempurnakan. Maka begitulah penciptaan Nabi Adam. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan bahwa secara rasional kita bisa katakan bahwa makhluk purba, manusia purba, kalau secara periode sejarah itu mendahului Nabi Adam, kita katakan silahkan, tidak ada masalah. Tapi penciptaan Nabi Adam yang keberadaannya itu lebih belakangan, lebih baru, tidak harus berasal dari kera, tidak harus berasal dari spesies yang lebih dulu itu. Karena itulah mengapa ketika malaikat diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 30, wahai malaikat, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, wahai malaikat, saya akan menciptakan seorang khalifah, seorang manusia sebagai khalifah. Maka apa yang dilihat oleh malaikat? Malaikat hanya melihat sisi basyariahnya, sisi fisiknya, sisi biologisnya. Sehingga apa yang dikatakan malaikat? Apakah kamu akan menciptakan di muka bumi ini makhluk yang pekerjaannya adalah merusak, mengalirkan darah? Saya bisa membuat sebuah analisis bahwa yang dilihat malaikat itu adalah manusia purba. Yang dianggap diciptakan oleh Allah itu, oleh Tuhan itu, karena secara fisik yang kelihatan oleh malaikat itu adalah manusia purba. Sementara malaikat belum melihat sisi kelebihan-kelebihan yang ditanamkan oleh Allah yang berbeda dengan makhluk purba. Siapa itu? Manusia. Dalam surah Al-Hijr ayat 28-29 Allah mengatakan, fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka ketika aku sudah sempurnakan penciptaannya. Apa artinya? Bashar dalam ayat 28 itu disebut manusia itu dengan bashar. Wa qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan. Yang diciptakan bukan insan. Kalau insan sudah sempurna.
Tapi Allah menggunakan kata bashar untuk menunjukkan ada proses selanjutnya untuk menjadi sempurna, untuk menjadi insan. Maka kemudian Allah mengatakan, maka apabila sudah aku sempurnakan penciptaannya, belum sempurna berarti. Apa penyempurnaannya? Kalau menggunakan surah Al-Baqarah ayat 30-31, penyempurnaannya adalah pada ilmu pengetahuan, pada pikiran, pada akal. Tapi pikiran dan akal itu bukan satu-satunya kelebihan manusia. Di dalam ayat ini kemudian disebutkan, wa nafakhtu fihi min ruhi, saya tiupkan ruhku ke dalam diri manusia itu. Nah, kelebihan manusia lain adalah memiliki spiritualitas, ya, memiliki ruh, memiliki kecenderungan untuk dekat dengan kebaikan dan seterusnya. Itu kelebihan manusia yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain, ya, tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Jadi dengan itulah kemudian maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud. Barulah ketika melihat karakteristik kelebihan-kelebihan itu, malaikat sujud. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan illa iblis, kecuali iblis. Ya. Jadi fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Semua malaikat itu kemudian akhirnya sujud, kecuali iblis. Ya, dia tidak mau. Kenapa? Kembali lagi, seperti malaikat sebelumnya melihat, ya, malaikat itu melihat sisi fisiknya. Iblis yang dari golongan jin itu juga melihat sisi fisiknya. Meskipun oleh Allah kemudian ditunjukkan sisi keilmuannya, tapi kembali lagi jin itu melihat bahwa kami juga punya ilmu. Ketika ditunjukkan bahwa manusia itu punya pilihan-pilihan, mereka juga mengatakan kami juga punya pilihan. Di antara jin itu ada yang kafir, ada yang muslim, punya pilihan. Maka jin masih menganggap bahwa karena dia lebih senior, lebih tua, dia mengatakan kami lebih baik penciptaannya. Jadi begitu. Tapi secara umum ini bisa menepis penggunaan Allah kata bashar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut manusia di dalam ayat 28 29 surah Al-Hijr itu untuk menyatakan bahwa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari Nabi Adam itu dimulai dari sisi fisiknya, basyarnya, baru kemudian disempurnakan, dan itu tidak harus menggunakan proses evolusi dari makhluk yang lebih rendah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasannya agak panjang sebenarnya, diskusinya bisa ada banyak pertanyaan di sini, tapi karena dengan media yang semacam ini maka saya cukupkan di situ. Kita bahas selanjutnya tentang hakikat manusia. Allah Subhanahu wa taala karena itu membentuk manusia dengan 3 unsur utama. Ada yang menyebutnya 2 unsur, ada yang menyebutnya 3 unsur. Kalau 2 unsur biasanya jasmani, rohani. Tapi kalau mau menyebut unsur yang ketiga itu akal, karena akal itu merupakan kemampuan, kekuatan ilmu pengetahuan manusia yang dia tidak jasmania, tersembunyi. Maka kadang-kadang dia dimasukkan dalam kekuatan rohani manusia. Tapi kalau mau dipisah, maka dia bisa disebut sendiri karena memang akalnya memiliki karakteristik tertentu. Nah, jasmani, ya, manusia itu diciptakan dari tanah, dari sulalah. Ya, ada potensi panca indera, mencium, mendengar, melihat, meraba, merasakan, itu kan. Nah, potensi ini memiliki kesamaan dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lain yang ada di muka bumi. Seluruh makhluk yang ada di muka bumi yang kelihatan itu memiliki potensi-potensi ini, panca indera, ya, kecuali tumbuhan, ya tentu saja potensinya lebih rendah. Tapi makhluk yang bergerak semuanya, hewan-hewan itu memiliki panca indera itu. Nah, manusia kemudian dibekali poin yang ketiga yang saya sebut dulu, ya, misalnya akal atau ilmu pengetahuan. Itu disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 31 32, Ar-Rahman ayat 33 dan beberapa ayat yang lain. Tapi saya ingin katakan bahwa akal itu kelebihannya karakteristiknya adalah berpikir itu kemudian menghasilkan sebuah kemampuan untuk berdialog, berdiskusi. Maka malaikat itu berpikir, jin itu berpikir karena dia bisa berargumentasi, berdiskusi, berdialog. Ya. Nah, yang kemudian ditambahkan kepada manusia adalah unsur ruhani. Ya, ruhani itu adik-adik sekalian, ruhani itu memang kekuatan jiwa yang diberikan oleh Allah khusus kepada manusia, tapi biasanya dia ditanam dalam apa yang disebut dengan nafs. Nafs itu dalam bahasa Arab, ya, wa nafsi wa ma sawwaha, surat Asy-Syams ayat 8 itu, ya, nafs, ya, bukan
bukan nafsu dalam bahasa Indonesia. Nafsu dalam bahasa Indonesia itu nafs yang buruk, gitu ya. Tapi nafs itu adalah kekuatan jiwa manusia, kekuatan rohani manusia. Nah, kekuatan rohani itu kalau dia ditarik ke arah yang buruk, dia menjadi nafsu syahwat, gitu ya. Nah, sementara kalau dibawa kepada kebaikan, itu banyak perasaan manusia yang baik, itu empati, cinta kasih, memaafkan, ya, dermawan dan sebagainya, ya. Nah, dengan potensi-potensi itu, manusia itu diminta untuk menjadi khalifah di muka bumi itu, ya. Itu kelebihan terakhir yang tidak diberikan oleh Allah kepada yang lain, termasuk kepada jin, gitu ya. Jin masih ada yang mukmin, masih ada yang muslim, tapi dia tidak diberikan kewenangan untuk mengelola bumi, menjadi khalifah. Nanti kita bicara tentang tugas tanggung jawabnya. Itu yang pembeda terakhir manusia dengan makhluk yang lain, ya, karena sesungguhnya di antara kelebihan-kelebihan, di antara karakteristik unsur-unsur yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu juga ada pada